Oke, halo teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi nih sama gue Giza Paturusi di YouTube-nya Sijiro TV Official, teman-teman. Jadi kalau sebelumnya kalian udah nonton gue review soal knalpot terbaru standar racing dari Sijiro, tapi ini City Runner buat Vespa kemarin yang kalian udah nonton. Dan sekarang berkesempatan lagi untuk coba nge-review ini juga keluaran terbaru dari Sijiro. Ada dua tipe sebenarnya, cuman kita bakal ngebicarain dulu dan ngulas tipe yang pertama, yaitu adalah RC Power dari Sijiro buat Vespa Matic. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya ini tuh modelnya baru gitu kan. Terus kalian juga ngelihat kira-kira perbedaannya di mana. Nanti gue juga bakal sampein juga ke kalian. Dan kira-kira tuh ini untuk masalah performance tuh akan perbedaan dari knalpot racing di Sijiro tuh seperti apa. Nah, karena di sini gue dan Sijiro itu dengan Sijiro dan tim itu pengen ngasih tahu ke kalian juga kalau misalkan model terbaru tapi looks-nya juga baru nih teman-teman gitu. Nah, sekarang kita seperti biasa akan coba ulas knalpot yang ada di depan gue sekarang ini. Tapi yang pertama-tama jangan lupa di follow Instagramnya Sijiro Official yang ada di atas ini, dan jangan lupa juga subscribe YouTube channelnya Sijiro TV Official, oke? Nah, teman-teman, jadi untuk ulasan pertama yang pengen gue bahas itu adalah yang pertama adalah di bagian silinsernya. Nah, kalau di ujung silinsernya ini end cap-nya ini punya model yang cukup beda dari knalpot racing buat Vespa Matic dari Sijiro nih teman-teman. Karena di sini lumayan minimalis, simple gitu ya, dan nggak bisa tidak ada juga di sini logo S dari Sijiro. Di end cap-nya juga udah ada. Terus untuk bagian silinsernya ini perbedaan dari knalpot racing, khusus racing di Sijiro ini adalah perbedaannya untuk di RC Power ini adalah nggak seperti ukuran-ukuran silinser seperti racing Sijiro yang sebelumnya kayak kecil terus jadi membesar di ujungnya sini, tapi ini tuh flat dan bagiannya lurus. Ini yang cukup beda banget, jadi mungkin terlihat lebih minimalis juga di knalpot buat Vespa Matic kalian. Dan memang ini dikhususkan untuk yang racing nih gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau masang looks racing di Vespa kalian yang memang masih standar mungkin atau standar porting, nah itu akan kita masuk dan nanti juga bakal dibahas apa aja perbedaan-perbedaannya. Terus kalau kita lanjut ke bagian silinsernya, ini minimalis banget, dia punya kayak list tapi nggak fully knalpot ke belakang, depan belakang. Ini cuma di bagian depan aja. Terus ada logo Sijiro juga di bagian sini. Terus emblemnya masih sama seperti knalpot di knalpot racing Sijiro seperti sebelumnya. Yang pada intinya yang gue pengen garis bawahi adalah ini memang mempunyai bentuk ukuran yang silinsernya ini tuh flat, nggak seperti knalpot racing yang sebelumnya. Terus di sini seperti biasa ada untuk anting bracketnya dengan beberapa titik las yang pasti kuat banget. Ini knalpot untuk tipe yang seperti ini sebelumnya tuh M3 ya. Ini adalah tipe knalpot yang pertama kali gue pakai touring waktu di Trika, teman-teman. Tapi ini lagi pengen mencoba untuk inovasi terbaru, yaitu namanya RC Power. Nah, terus di bagian bracketnya sama seperti knalpot racing dari Sijiro yang pada sebelumnya. Terus kurang lebih untuk bagian silinser tuh seperti itu. Nah, kalau untuk di bagian leherannya ini sebenarnya ada beberapa model yang sebenarnya harus dijelasin juga ke teman-teman semuanya gitu. Kenapa tadi gue juga cukup spill kalau misalkan kalian mau looks-nya racing tapi untuk di Vespa kalian yang masih standar porting atau mungkin 150 cc bener-bener baru keluar nih dari pabrik gitu ya. Nah, ini yang bakal kita jelasin juga. Ada 3 tipe leheran yang akan di RC Power ini, yaitu ada dari inlet 38, 45 sampai juga ke 50, teman-teman. Dan jangan sampai seperti yang bakal gue sampein seperti di video sebelumnya kemarin, jangan sampai salah pilih ukuran knalpot padahal CC kalian juga nggak taunya belum sesuai gitu. Jadi disesuaikan biar tenaganya dapat tapi looks-nya juga tetap dapat gitu. Nah, kalau untuk di bagian leherannya, untuk bagian lasnya juga itu
masih hampir sama juga seperti knalpot racing sebelum-sebelumnya di bagian Cjiro. Nah, untuk yang paling utamanya di bagian di RC Power ini, balik lagi gue bakal ngejelasin, yaitu dia punya fit yang memang pasti fit banget sama Vespa-Vespa Matic kalian, entah itu Vespa Sprint, Primavera, atau yang small frame, LX, dan S, itu udah on fit banget dan plug and play langsung bisa dipakai ke Vespa-Vespa kalian. Tapi kalau untuk dari segi leheran ya, ini perhitungannya udah pasti jelas banget dari yang 38 sampai 50, jadi tinggal kalian sesuaiin aja untuk Vespa dan mesin kalian masing-masing. Gitu. Kalau untuk bagian pernya di bagian leheran itu ada dua. Untuk yang di sini, yang pertama itu untuk menyambungkan T2 dari leheran T2-nya ke bagian silencer, dan yang kedua adalah bagian T1 untuk menyambungkan leheran ke bagian T2-nya. Gitu. Dan di sini yang original ya, pastinya di karetnya ada karet dengan logo Cjiro, teman-teman. Kayak gitu. Terus balik lagi juga di bagian leheran itu ini ada untuk AFR-nya, lubang AFR-nya, sekali lagi gue remind, ini nggak dijual terpisah, jadi kalian setiap pembelian knalpot pasti bisa langsung plug and play ke Vespa iGate atau Trivi. Ini semuanya juga udah ada, dan ini full stainless, jadi cakep banget sih teman-teman. Ini udah perbaruan dari knalpot Cjiro buat racingnya, ini yang cukup baru dari Cjiro, teman-teman. Nah, kenapa tadi gue sampein ke kalian semua ada dua tipe gitu, karena ini adalah tipe RC Power, ini yang pertama, dan nanti tuh akan ada tipe juga yang RC Monster, mungkin dengan diameter yang dan panjang yang cukup beda, dengan spesifikasi juga yang nanti bakal gue jelasin juga perbedaan apa aja, tapi di next video untuk RC Power yang nanti bakal kita ulas lagi di next videonya. Nah, oke teman-teman, jadi untuk knalpot yang dari tadi kita sudah coba sampaikan dan ulas, yang sebelah ini adalah RC38. Jadi kalau misalkan kalian mau beli di e-commerce atau di langsung Instagram Cjiro, atau langsung ke kontak personnya Cjiro, ini adalah RC38. Nah, RC38 ini mungkin kalau dari gue pribadi adalah untuk spesifikasi-spesifikasi yang masih Vespanya cukup standar gitu loh, baru main kirian aja, jadi nggak terlalu butuh untuk inlet-inlet yang terlalu besar. Nah, kalau yang dari tadi kita ulas, ini di bagian ini adalah RC45. Nah, RC45 ini kalau untuk di bagian spesifikasinya mungkin ya, kalau misalkan standar porting 170 gitu, atau mungkin ya mendekati yang cc seperti itu, ini udah cocok banget. Jadi kalian tuh tinggal plug and play. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian udah beli nih gitu kan knalpot, tapi masih harus ada yang di custom lagi kan, itu kan ngeribetin dan kalian jadi kerja 2 kali gitu kan, dan pasti mekanik sangat tidak pengen banget kejadian-kejadian kayak gitu. Nah, makanya dari Cjiro coba menyiapkan beberapa tipe dari ukuran leheran-leherannya. Nah, kalau yang terakhir ini adalah RC50. RC50 ini spesifikasi yang mungkin udah big bore up, yang kalian butuh tenaga dan pengeluaran power yang jauh lebih besar dari bagian inletnya gitu. Nah, RC50 ini itu dan RC45 dan 30 bisa kalian langsung cek lebih detail di Instagramnya Cjiro Official. Bisa langsung nanya-nanya juga kira-kira kalau kalian mungkin dari pengen nanya apa sih yang cocok untuk knalpot spek dari Vespa saya yang 183 cc, itu pasti kalian bisa cukup terjawab dari video ini. Karena kalau misalkan cc-nya nggak taunya standar tapi mau kelihatan leherannya besar gitu, nah itu terlalu overuse juga knalpotnya, tapi tenaganya nggak sampai yang atau seharusnya untuk mengeluarkan ke tenaga yang inletnya terlalu besar. Jadi disesuaikan, itu jauh lebih baik. Balik lagi, powernya dapat, looks-nya juga dapat. Oke, jangan closing. Oke, 1, 2, 3. Nah, oke teman-teman, kita udah di penghujung review dari RC Power ini, dan yang pastinya gue juga udah pengen banget juga ngerespon dan nge-review salah satu tipe yang keduanya, yaitu RC Monster. Jadi nanti kita bakal ngeliat juga kira-kira perbedaan dari RC Power dan RC Monster ini tuh perbedaannya tuh apa aja ya. Nah, ini bakal kalian bisa dapetin videonya cuma di Cjiro TV Official. Yang jelas sekarang kita bakal selesai ngejelasin untuk knalpot tipe RC Power 1 ini. See you di next video teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.